Amalan sunnah yang dikerjakan saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Amalan yang pertama, bertakbir. Kami dahulu diperintahkan untuk keluar pada hari raya, sehingga para gadis juga keluar dan perempuan yang sedang haid pun keluar rumah. Mereka berada di belakang jemaah sholat. Mereka bertakbir sebagaimana jemaah lain bertakbir. Mereka berdoa dengan doa para jemaah. Mereka berharap keberkahan hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menghidupkan malam Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat pada malam 2 hari raya berharap ridha Allah, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati-hati manusia lain mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara khusus, Imam Asy-Syafi'i berkata, doa akan dikabulkan pada 5 malam, yakni malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, awal malam bulan Rajab, dan pada malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam Idul Fitri yaitu dengan membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat witir, berzikir, dan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan subuh berjamaah. Kegiatan tersebut tidak boleh hilang seiring bergantinya bulan dari Ramadan menuju Syawal. Amalan yang ketiga, mandi dan memakai pakaian terbaik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Disunahkan juga untuk mengenakan pakaian yang terbaik di hari itu, khususnya untuk pakaian sholat, baik peci, baju koko atau gamis, sarung, celana, juga mukena. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang sama. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah yang dikenakannya pada saat 2 hari raya dan hari Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi, yang disunahkan adalah pakaian yang terbaik ya teman-teman, bukan pakaian baru maupun pakaian termahal. Jadi, tidak harus membeli baju baru. Kita hanya disunahkan untuk memakai pakaian terbaik yang kita punya untuk dikenakan di hari Lebaran. Amalan sunnah yang keempat, makan sebelum sholat Id. Disunahkan bagi kita untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa kurma. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang kelima, pergi dan pulang sholat Id dengan rute yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Lebaran mengambil jalan yang berbeda, pulang dan pergi. Hadis riwayat Bukhari. Perihal apa alasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan yang berbeda, memang tidak ditemukan penjelasan khusus. Namun, ada beberapa penafsiran. Di antara tafsiran itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, Nabi memilih jalan pergi lebih panjang daripada jalan pulang, karena menilai jalan pergi lebih utama. Yang kedua, Nabi memilih jalan yang berbeda karena di kedua jalan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah. Yang ketiga, Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk memberikan penghormatan kepada penduduk yang tinggal di 2 jalan tersebut. Yang keempat, Nabi mengambil jalan yang berbeda agar kedua jalan itu memberikan kesaksian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk mengajari kedua penduduk dan memberikan fatwa kepada mereka. Yang keenam, Nabi mengambil jalan yang berbeda agar tidak diketahui jalan pulangnya oleh orang-orang munafik yang mungkin mengintainya untuk menyakiti beliau. Dan yang terakhir, Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk memunculkan sifat tafa'ul, optimistis atas perubahan kondisi ke suasana ampunan dan ridha Allah. Amalan yang terakhir disunahkan juga, khususnya jika tempatnya tidak terlalu jauh, untuk pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki. Ibnu Umar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW
keluar rumah pada hari Lebaran dengan berjalan kaki dan pulangnya juga berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah.